Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mukhlasin wa waffaqana bima fihi salahul islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat umur panjang kita, sehingga dengan kenikmatan itulah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul muwajah bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu perintahnya, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan mencakup kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan segala risalah yang dibawa beliau kepada kita semuanya. Sebelumnya khatib berwasiat khusus bagi khatib pribadi dan umumnya bagi segenap kaum muslimin, mari kita sama-sama untuk menguatkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha maksimal mungkin untuk terikat dengan syariahnya, baik perintah maupun larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah siang hari ini adalah istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Idealnya setelah melewati masa-masa training sebulan penuh selama Ramadan, setiap muslim akan menjadi sosok baru, sosok yang berbeda dengan sebelum Ramadan. Pribadi makin rajin beribadah, makin banyak bersedekah, makin berakhlakul karimah, makin rajin menuntut ilmu, makin terikat dengan syariat Islam, makin giat berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Sebaliknya, ia pun makin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saat beliau mengutus dia ke Yaman. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Kata haisu bisa merujuk pada 3 hal, yakni tempat, waktu, dan keadaan. Karena itu sabda baginda Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal tersebut sebagai isyarat agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di Madinah saja, saat turunnya wahyu Allah, saat ada bersama beliau, juga saat dekat dengan Maulid Nabi SAW. Namun hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, kita pun sejatinya bertakwa tidak hanya saat berada pada bulan Ramadan saja yang kebetulan baru kita lalui, tetapi juga di luar Ramadan selama 11 bulan berikutnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang umumnya sulit dipertahankan oleh seorang muslim adalah keistiqomahan dalam ketakwaan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak muslim yang selama Ramadan berusaha sholat tepat waktu, khusyuk di dalamnya, bahkan selalu berjamaah di masjid, banyak membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran, berusaha menutup aurat dan berjilbab syar'i bagi seorang muslimah, banyak melakukan sholat malam dan zikir, banyak bersedekah, berhenti dari banyak dosa dan maksiat, demikian seterusnya. Namun selepas Ramadan, kadar keimanannya seolah berkurang, tingkat ketakwaannya seolah menurun, ibadah sholatnya kembali bolong-bolong, membaca Al-Quran kembali jarang-jarang, auratnya kembali terbuka, dosa dan maksiat kembali dilakoni, demikian seterusnya. Pertanyaannya, lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam ketakwaan? Yang pertama, kita harus tetap memelihara amalan-amalan rutin selama Ramadan. Saum, sholat, zikir, sedekah, membaca dan mengkaji Al-Quran, sholat berjamaah, istighfar, qiyamul lail, memperbanyak amalan sunnah dan aktivitas lain yang sebelumnya dilakukan pada bulan Ramadan, termasuk menjaga semangat Ramadan. Karena itu, semangat dalam mencegah diri dari perbuatan maksiat, keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, semangat jihad fi sabilillah dan semangat dakwah seharusnya terus menyala meski Ramadan telah usai. Yang kedua, lebih meningkatkan upaya memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menghadiri majelis ilmu. Setiap muslim yang berharap Ramadannya lebih bermakna akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, lebih giat berdakwah. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak mungkin petunjuk itu sampai bila tidak didakwahkan. Atas dasar inilah dakwah merupakan karakter kaum mukmin. Yang keempat, terus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala menjamin mengampuni orang-orang yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan, kaum mukmin tidak akan terlena dengan itu. Mereka tetap bertobat sebagai salah satu karakter orang yang bertakwa, seperti tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Yang kelima, berusaha selalu hidup di tengah-tengah komunitas bermasyarakat yang bertakwa, bukan di tengah-tengah masyarakat yang diliputi oleh dosa dan kemaksiatan.
Disinilah pentingnya ketakwaan kolektif. Ketakwaan semacam ini hanya mungkin terwujud saat kita selalu hidup di tengah-tengah masyarakat yang menerapkan syariat Islam secara kafah, secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan. Saat ini sebagian dari hukum Islam memang bisa dilaksanakan, terutama dalam level pribadi, seperti hukum-hukum Islam seputar makanan, pakaian, minuman, akhlak, keluarga, dan sebagian muamalah. Namun masih banyak hukum syariat Islam lainnya yang belum bisa dilaksanakan saat ini, terutama terkait dengan politik dalam negeri, pemerintahan, politik luar negeri, ekonomi, tata pergaulan, pidana, dan hukum-hukum syariat tentang pengaturan masalah publik. Maka dari itu, untuk menyempurnakan dan melanggengkan ketakwaan yang sudah ditempa selama Ramadan, hendaklah setiap muslim turut terlibat secara aktif dalam perjuangan mewujudkan penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj metode kenabian. Semua itu merupakan tuntutan dari keimanan kita, sekaligus penyempurna perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imdani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر دينك واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل
والسلاسل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.